pesan saya ke mereka adalah mereka kan melihat fiscal expansion. Saya bilang saya belum ekspansi apa-apa. Yang gue setuju adalah uang saya di BI saya pindahin aja. Fiskalnya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management. Ya Mas ya. Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit, dan nggak akan dalam jangka pendek menaikkan rasio utang ke PDB juga. Walaupun sebenarnya mereka yang pengen tahu saya sih kayak gimana saya orangnya, beneran nggak bisa deliver segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan salah satu concern mereka adalah ikut investasi di sini nggak bagus-bagus. Apa cara saya untuk memperbaiki itu? Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP segala macam kan. Jadi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan perbaiki, kita mau tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap 1 hari dalam 1 minggu akan saya aplikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Nanti orang bisa ngadu di situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya kita beresin. Itu kira-kira utamanya. Tapi yang lain sih mereka nanya 200 triliun itu gimana sih dampaknya ke ekonomi segala macam. Hitungan kita sih tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu. Mereka bilang sih makin lama makin bagus penyerapannya. Bahkan BRI bilang minta tambah. Ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kita lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya. Terus saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja. Ekonomi harusnya dengan dari hitungan dia. Kok salah dia. Triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Mereka juga nanya dampaknya ke ekonomi kapan sih biasanya kelihatan. Ya tadi saya bilang triwulan keempat seperti itu, dan kedepannya harusnya kalau nggak dirubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat tumbuhan. Kalau BTN yang 15 triliun update-nya gimana Pak? Pindahin nggak Pak serapan dana ke BTN? Dia bilang tadi masih 10, tapi dia bilang akan dipercepat yang 15 itu. Kalau dia nggak bisa serap ya kita akan pindahin dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia langsung ke banknya, kan saya akan datang ke banknya. Tapi ke banknya saya dengan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes satunya itu bukan hak saya. Tapi saya penguas Danantaranya kan bisa bagaimana kita mesti Yang protes Pak, hari ini laporannya berapa Pak kalau dari BTN Pak? aja. Laporan Sekitar BTN. 10 dia bilang tadi. Tadi bilangnya 40% Pak. 10 per 25 berarti 10 per 25 masih ya? sisa 15. 40% itu, 40% tuh. Ya itu 10 pas 10 triliun. Pas kan? Lu bisa matematik lu. Pak, kalau bank swasta sendiri tadi kan ada beberapa dirut bank swasta. Ini apa sih Pak? Ada yang mau minta nggak Pak? Mau dikasih juga Pak? Enggak. Dia kan salah satu investor, mereka adalah investor dari bond market, bond ratusan kita kan. Mereka pengen tahu gimana sih saya memanage ekonomi ke depan, ngaco apa enggak, apakah saya akan membatasi batas yang ditanyakan oleh Reuters mana? Bloomberg 3% ya. Itu Oh sembunyi sekarang ya, takut ketahuan ya sembunyi. Tapi pesan saya ke mereka adalah mereka kan melihat fiscal expansion. Saya bilang saya belum ekspansi apa-apa. Yang gue setuju adalah uang saya di BI saya pindahin aja. Fiskalnya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management. Ya Mas ya. Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit, dan nggak akan dalam jangka pendek menaikkan rasio utang ke PDB juga. Walaupun standar dia nih, standar Eropa, standar Amerika udah dilanggar semua, mereka udah geser. Tapi saya akan pakai rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kencang, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak.
tambahan ke Himbara udah ada estimasinya berapa nanti? Belum, saya nggak tahu mereka sanggup berapa kan kalau ketemu orang kan begitu, kami sanggup, begitu dikasih bingung. Tapi tadi estimasi tapi kuota. gini, ada salah persepsi seolah Himbara tuh kalau dapat itu terbebani. Biasanya kan harusnya kalau itu bunga saya kan lebih dari bunga pasar sebelumnya. Dia biasanya kalau bisa nyalon kredit lebih banyak, ekonomi itu makin kencang, untungnya makin besar. Ya mungkin kalau dari margin mungkin terlalu sedikit, tapi volume makin bagus dan kualitasnya kreditnya akan bagus juga karena ekonominya lagi ekspansi. Perusahaannya kemungkinan gagalnya sedikit yang pinjam ke bank. Tapi Bapak open akan ngasih ke Himbara tambahan Pak? Atau merasa sudah cukup sekian? Open. Kenapa Pak? Karena laju pertumbuhan uangnya baru 13%, yang uangnya base money-nya saya pikir harusnya idealnya 20% lebih sedikit. Berarti harus tambah berapa Pak? Saya masih punya uang 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa. Tadi estimasi Bapak 5,5% di kuartal 4 itu leverage dari 200 triliun atau tambahan, ada tambahan lagi? 200 triliun dulu itu, nanti kalau ada stimulus tambah lagi tuh. Berarti Bapak serius konsiderin mau nambah ke Himbara Pak? Nggak, kalau nambah pun kita nggak ada lagi sekarang. Itu karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes. Si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan. Karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang. Gak ada urusan dengan perubahan anggaran. Saya mau mengubah anggaran sama sekali. Juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya para sektornya bisa tumbuh. Tadi juga ada pertanyaan yang menarik bahwa apakah kita akan menciptakan pertumbuhan dari sisi pemerintah aja. Saya bilang enggak, karena kan government spending itu di PDB cuma 10% lah kira-kira. Berarti sisanya yang lain sekitar 90% yang akan kita galakkan itu termasuk menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki iklim investasi. Saya jelaskan ke mereka caranya gimana. Jadi sepertinya mereka senang. Apalagi dikasih makanan gratis. Untuk Kepala daerah Pak, Nanti kita akan bicarakan dengan bank daerah. Tapi tim saya sudah siap di sini. Tapi kan tentunya nggak sebesar Bank Himbara karena daya serap mereka juga relatif lebih kecil. Yang saya baru diskusikan Jatim sama DKI. Yang lain saya belum diskusi. Keluar itu harus masuk ke level yang lain kan profil